Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat nyala api ungu coklat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan lantai segera pecah menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar, yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan, yang mencegat gulungan merah cerah dengan cara yang paling brutal. Intervensi Xiaoyan yang tiba-tiba juga menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi sejumlah orang berubah sedikit. Aura dingin berkedip di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Doqi yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiaoyan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak berani menyerang Xiaoyan. Namun, pada saat ini, semua orang menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Dou kelas Tian. Tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan orang lain. Makanya, mereka tak sungkan saat menyerang. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat selusin pilar Doqi yang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa dengan keras meledak di tubuh mereka di tengah-tengah mata terkejut dari beberapa yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan menyebabkan mereka berubah menjadi sepasang bola api. Serangan tanpa ampun Xiaoyan menyebabkan beberapa ahli, yang bersiap untuk menyerang, memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka bangun sedikit. Dengan segera, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan secara bertahap menekan serangan yang terjadi di telapak tangan mereka. Dengan bantuan pencegahan sementara yang diciptakan dari serangan paksa ini, naga api yang telah diubah Xiaoyan menjadi serangan brutal langsung ke kerumunan. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas menuju gulungan merah cerah. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan satu-satunya elit Douzun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah cerah ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, peluang dia berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, intervensi Xiaoyan yang tiba-tiba ini juga telah membangkitkan keinginan membunuh yang padat di dalam hatinya. Matanya berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Kapak besar muncul di dalamnya. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli ini, yang kekuatannya juga sekitar bintang Douzun. Segera, Doqi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang dengan aneh saat ini. Kekuatan menakutkan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Kalian semua harus tersesat untuk diri yang mulia ini. Douzun ini memiliki ekspresi gelap dan padat. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas tangan Xiaoyan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi saat merobek udara dan dengan kejam membacok ke arah kepala Xiaoyan. Enyah. Kamu pikir kamu layak? Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiaoyan secara alami menarik perhatiannya. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Suan berat muncul. Api ungu coklat melesat dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh penguasa. Enyah. Teriakan tajam keluar dari mulut Xiaoyan. Penguasa berat itu membawa angin panas dan tajam saat bertabrakan dengan aks pembukaan Gunung Bintang Douzun dengan cara yang paling ganas. Dentang, penguasa dan kapak bertabrakan. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera, riak angin yang kuat menyapu dari titik tabrakan. Para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang Douzun itu berubah. Seteguk darah merah segar langsung keluar. Ekspresi kaget melonjak ke wajah mereka. Kekuatan Xiaoyan paling sebanding dengannya. Selain itu, ia mengkhususkan diri pada tabrakan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiaoyan. Darah segar berceceran. Aura bintang Douzun itu langsung menjadi lelah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiaoyan untuk gulungan itu. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan dan mundur. Begitu dia terluka di momen kisruh ini, cukup banyak orang yang memanfaatkan dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama saat dia diserang oleh lebih dari 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, elit Douzuns ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas, hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Xiaoyan membalik tangannya setelah penguasanya langsung memaksa satu bintang Douzun mundur. Dia sekali lagi menyimpan penguasa Suan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia sedikit mengepalkan tangannya dan merasakan perasaan mati rasa yang samar. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan kekuatan bintang Douzun yang satu ini. Dia telah menghabiskan banyak harta alam selama tahun-tahun ini.
Oleh karena itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ziyan, agak sulit untuk menemukan seorang ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Mata Xiaoyan dengan cepat berbalik ke arah lokasi gulungan merah cerah setelah memaksa kembali harimau yang menghalangi jalannya ini. Benda ini sangat lincah. Itu masih melarikan diri dengan cara yang sangat bahagia meskipun upaya gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang, yang terlalu dekat dengannya, akhirnya terluka parah oleh upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara kosong saat melihat pemandangan ini. Dia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu coklat yang bergegas menuju gulungan. Orang-orang yang menghalangi dia di sepanjang jalan langsung dikirim terbang olehnya. Di bawah tindakan brutal ini, dia sudah menyerang ke tempat terdekat dengan gulungan dalam sekejap mata. Bocah, kamu mencari kematian. Para ahli di sekitarnya dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah saat mereka melihat Xiaoyan menyerbu hingga jarak 20 kaki dari gulungan merah cerah. Doki yang kuat meledak. Segera, mereka meledakkan ke arah Xiaoyan dari segala arah. Momentum dari serangan gabungan oleh hampir 100 ahli sangat spektakuler. Dengan skala besar Doki menghancurkan, bahkan ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah sedikit. Namun, dia tidak segera membalikkan tubuhnya. Dia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangan besarnya dengan lembut meraih gulungan merah cerah yang berterbangan di sekitar. Doki dari seluruh tempat tiba dalam sekejap. Tepat ketika serangan ini hendak mendarat di tubuh Xiaoyan, ruang di sekitar yang terakhir sedikit berfluktuasi. Tian Huo Zunze, Ziyan, Qinglin dan yang lainnya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi pikir segera terbentuk. Doki dalam jumlah tak berujung dengan keras menabrak perisai cahaya, menyebabkan yang terakhir terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, akhirnya berhasil bertahan dan tidak pecah. Di bawah upaya gabungan dari beberapa dari mereka dengan paksa menahan serangan gabungan oleh banyak ahli. Mengambil kesempatan untuk memblokir mereka, tangan besar Xiaoyan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun, tepat ketika tangan Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat agak jauh ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Itu sekali lagi melarikan diri dari daerah yang dikendalikan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah cerah, yang telah terlontar. Dengan pegangan ini, ruang itu sendiri berdesir. Ruang di sekitar gulungan itu segera menjadi tertekan. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang menjebak gulungan di dalamnya. Datanglah kemari. Teriakan dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menarik gulungan merah cerah ke ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi lampu merah terang yang melintas ke arah telapak tangan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergerak, tangannya sekali lagi terkepal. Separuh dari gulungan merah terang itu akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja menggunakan kekuatan saat ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena tangan besar yang keriput mencengkeram sisi lain gulungan itu dengan erat. Hehehe, bukankah kamu sedikit terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun sendirian? Xiaoyan mengangkat matanya dengan cepat saat mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala dari Sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Tangan pertarungannya dengan cepat mengencang dan dia dengan keras melemparkan pukulan ke arah kepala Xiaoyan tanpa tindakan mewah. Melihat pendiriannya, jelas bahwa dia berencana meledakkan kepala Xiaoyan dengan pukulan. Anda mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat taktik kejam Chen Tiannan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Chen Tiannan mendarat dengan keras di tubuh yang terakhir sambil disertai dengan suara logam yang jelas. Wayang. Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah saat dia melihat wayang langit berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik pukulannya. Namun, boneka setan langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam yang menakutkan ke kepalanya. Bajingan. Chen Tiannan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan menakutkan di tinju boneka setan langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan yang keras. Segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Xiaoyan meraih gulungan itu dengan keras setelah Chen Tiannan melepaskannya.
Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan ke gulungan yang meronta-ronta. Sesaat kemudian, perlawanan gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiaoyan menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar hilang. Itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa hambatan apapun. Nyala api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tianhuo Zunze dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya, dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan mengambil gulungan lain. Ekspresi Xiaoyan sedikit rileks saat melihat serigala rakus ini seperti orang-orang yang mundur setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu dari orang-orang ini. Namun, jika 100 lebih dari mereka untuk menyerang bersama, bahkan dia akan merasa agak merepotkan. Bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya menoleh ke arah Chen Tiannan, yang tampak agak sengsara di bawah serangan wayang langit. Niat membunuh melonjak di matanya.